Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang i'rab dan bina. Al-i'rabu, i'rab atau perubahan, wal bina'u dan bina atau tetap atau baku. Al-i'rabu huwa, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir kalimat bisa babi dukhulil amili, dengan sebab masuknya amil. Amil itu yang memerintah atau yang membuat. Mislu seperti hadza talibun, ini seorang mahasiswa laki-laki. Ra'aitu taliban, aku melihat mahasiswa laki-laki. Marortu bitalibin, aku melewati seorang mahasiswa. Nah, kalimat talib ini adalah i'rab sebab akhirnya bisa berubah. Talibnya sebagai khobar, maka marfu. Adapun taliban ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek, maka dalam keadaan mansub. Sedangkan bitalibin ini dalam keadaan majrur. Al-bina'u huwa, adapun bina adalah lujumu awakhiril kalimi halatan wahidatan, tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Mislu seperti huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi, ini dalam kedudukannya sebagai fa'il atau maf'ul bih atau majrur, ini tetap sama. Lafadznya huwa, tidak bisa berubah jadi hui atau huwu. Aqsamul i'robi, pembagian atau macam-macam i'rob. Rob'un, yang pertama ropa, contohnya baitun, rumah. Rojulun, seorang laki-laki. Kitabun, satu kitab. Dalam keadaan nasab, baitan, rojulan, kitaban. Dalam keadaan khafdun atau khafd, kasroh, baitin, rojulin, kitabin. Dalam keadaan jazmun atau jazm, lam yaktub, liyaskut, la tajlis. Lam yaktub artinya dia tidak sedang menulis. Liyaskut, hendaklah engkau diam. La tajlis, engkau jangan duduk. Nah, i'rob atau perubahan pada akhir kalimat ini ada yang ropa, nasab, khafd atau kasroh, dan jazm. Falil asma'i min dzalika, maka bagi isim-isim dari perubahan di atas, rob'u, yang pertama ropa, wa nasbu, nasab, wal khafdu, dan khafd atau kasroh, wala jazma fiha, dan pada isim tersebut tidak boleh jazm. Walil af'ali min dzalika, adapun bagi fiil-fiil min dzalika dari perubahan tersebut adalah berupa arab'u, wa nasbu, wal jazmu, yaitu ropa, nasab, dan jazm. Wala khafdu fiha, dan tidak boleh pada fiil tersebut khafd atau kasroh. Al-ismu isim, isim itu al-mabniyu, ada yang mabni, yang tetap. Al-mu'rabu, ada juga yang berubah. Al-mu'rabu yang berubah marfu'un, dalam keadaan marfu, contohnya kitabun, satu kitab. Marodun, sakit. Mu'rab atau berubah dalam keadaan mansub atau nasab, contohnya kitaban, marodon. Dalam keadaan majrurun, dijar atau mahfudun, di kasroh, contohnya kitabin, marodin.
Al-mabniyu huwa, adapun isim-isim mabni itu adalah ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi duhulil amili. Isim yang tidak berubah di akhirnya dengan sebab masuknya amil. Mislu seperti darosa hadza, pelajaran ini. Ro'aitu hadza, aku melihat ini. Marortu bihada, aku melewati ini. Nah, kalimat hada ini yang pertama ini sebagai fa'il maka harus ropa. Sedangkan yang kedua sebagai maf'ul atau objek maka keadaannya harus nasab. Sedangkan yang ketiga bihada ini dalam keadaan majrur. Walaupun jabatannya berbeda tetap hada. Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Adapun isim mu'rab itu adalah isim yang berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil. Mislu seperti ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Rajulun jabatannya atau kedudukannya sebagai fa'il, maka dalam keadaan ropa. Ro'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Rajulan sebagai maf'ul atau objek. Marortu bi rajulin, aku melewati seorang laki-laki. Maka kalimat rojul ini adalah isim mu'rab karena baris akhirnya bisa berubah. Dan nanti perubahan isim mu'rab ada yang berubah baris akhirnya, ada pula yang berubah hurufnya, ada yang jelas kelihatan perubahannya, serta ada juga yang tidak jelas perubahannya. Walikulil asma'il mu'rabati, dan bagi tiap isim yang mu'rab alamatun khosyatun, ada alamat atau tanda-tanda khusus. Sayati bayanuha, dan nanti akan datang penjelasannya. Nah, ini adalah bagan tentang isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya yang harus diketahui. Dan adapun isim sebagaimana yang telah kita pelajari dari pembagian isim, yaitu ada 9. Al-asma'ul mu'rabatu, isim-isim yang mu'rab yang berubah, wa alamatu i'rabiha, dan tanda-tanda perubahannya. Al-asma'u, isim-isim. Yang pertama al-ismul mufradu, isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu. Nah, ini contoh dalam keadaan marfu. Waladun, seorang anak laki-laki. Maka alamat atau tanda marfu'nya adalah domah. Bisa dilihat dari baris akhir huruf. Dalam keadaan mansub yaitu waladan. Adapun alamat mansubnya berupa fathah. Dalam keadaan majrur waladin. Adapun tanda majrurnya adalah kasroh. Yang kedua al-musanna, isim yang menunjukkan kepada bilangan 2. Dalam keadaan marfu waladani, 2 anak laki-laki. Nah, tanda marfu'nya adalah alif. Dalam keadaan mansub waladaini, tanda mansubnya adalah ya. Dalam keadaan majrur sama waladaini, tanda majrurnya adalah iya. Yang ketiga jam'ul mudakkaris salimu, jama' mudakkar salim. Mudakkar yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Contoh dalam keadaan marfu muslimuna, tanda marfunya adalah berupa waw. Dalam keadaan mansub muslimina, tanda
mansubnya adalah ya. Dalam keadaan majrur sama muslimina, tanda majrurnya adalah ya. Yang keempat, jam'ul mu'annasis salimu, jamak mu'annas salim. Mu'annas menunjukkan jenis perempuan. Dalam keadaan marfu, contohnya muslimatun, banyak perempuan-perempuan muslim. Tanda marfunya berupa domah. Muslimatin dalam keadaan mansub. Tanda mansubnya berupa kasroh. Dalam keadaan majrur, muslimatin. Tanda majrurnya adalah kasroh. Yang kelima, jam'u taksir, jamak taksir. Contohnya, dalam keadaan marfu, auladun, banyak anak laki-laki. Tanda alamat ropanya adalah dengan domah. Dalam keadaan mansub, auladan, tanda mansubnya fathah. Dalam keadaan majrur, auladin, tanda majrurnya dengan kasroh. Yang keenam, al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Contohnya dalam keadaan marfu, abuka, tanda marfunya adalah wawu. Dalam keadaan mansub, abaka, tanda mansubnya adalah alif. Dalam keadaan majrur, abika, tanda majrurnya adalah ya. Yang ketujuh, isim maksur, yaitu isim yang di akhirnya ada alif lazimah. Contohnya al-fata, seorang pemuda. Nah, ini dalam keadaan marfu. Tanda marfunya adalah dommatun muqaddaratun. Domah yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan karena tidak nampak, tidak jelas perubahannya. Nah, yang seharusnya al-fatayu, karena orang Arab merasa berat sikol untuk mengucapkannya, maka dibaca al atau diucapkan al-fata. Tanda marfunya domah yang dikira-kirakan. Dalam keadaan mansub, al-fata, tanda mansubnya fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan. Yang seharusnya al-fataya, karena sikol berat untuk diucapkan bagi orang Arab, maka diucapkan al-fata. Dalam keadaan majrur sama, diucapkan atau dibaca al-fata. Tanda majrurnya adalah kasroh muqaddaroh, kasroh yang dikira-kira. Yang kedelapan adalah isim manqus, yaitu isim yang di akhirnya ada ya lazimah. Dalam keadaan marfu, contohnya al-qadi. Tanda marfunya adalah dommatun muqaddaratun, domah yang dikira-kirakan. Nah, ini dikira-kirakan ada domah yang seharusnya diucapkan al-qadiyu. Sebab sikol berat untuk diucapkan bagi orang Arab, maka al diucapkan al-qadi. Dalam keadaan mansub, al-qadiya, tanda nasabnya dengan fathah. Dalam keadaan majrur, al-qadi, tanda majrurnya adalah kasrotun muqaddaroh, kasroh yang dikira-kirakan. 9. Al-ismu ladzi la yansorib, isim ghair munsharib, yaitu isim yang tidak boleh kemasukan tanwin. Contoh dalam keadaan marfu, aisyatu, tanda marfunya adalah dengan domah. Dalam keadaan mansub, aisyata, tanda mansubnya adalah fathah. Dalam keadaan majrur, aisyata, sama dengan dalam keadaan mansub. Nah, tanda majrurnya adalah fathah. Untuk memudahkan atau memahami materi tentang isim mabni dan mu'rab ini, silakan kerjakan latihannya.
Udkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kulli minha. Sebutkan atau terangkan marfu, mansub, dan majrurnya, dan terangkan pula tanda-tanda dari kalimat-kalimat tersebut. Contohnya, dolimuna, mereka orang-orang yang dolim. Nah, ini adalah dalam keadaan marfu. Tanda marfu'nya, tanda rofa'nya adalah wau. Sebab kalimat ini merupakan jamak mudzakkar salim. Al-asma'ul mabniyatu, isim yang mabni atau yang tidak bisa berubah. Nah, di sini disebutkan isim mabni atau yang tidak bisa berubah itu ada 5. Isim domir, isim isaroh, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Yang pertama ismud domiri, isim domir. Misalnya huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, hiya. Nah, ini adalah isim domir yang tidak bisa berubah baik dalam keadaan marfu ataupun dalam keadaan mansub ataupun dalam keadaan majrur. Yang kedua ismul isyarati, yaitu isim isyarah sebagai kata tunjuk. Seperti hadza, hadzani, haulai. Nah, ini hada dalam keadaan mufrad, hadani ini dalam keadaan mutsana, haulai kata tunjuk dalam keadaan jamak, hadhihi, hatani, haulai. Nah, ini kata tunjuk bagi muannas atau menunjukkan perempuan. Dzalika, dzanika, ulaika. Nah, ini juga merupakan kata tunjuk, tapi ini kata tunjuk untuk menunjukkan yang jauh. Kalau tadi menunjukkan yang dekat. Ulaika kata tunjuk jamak. Tilka, tanika, ulaika untuk muannas. Nah, adapun kata tunjuk yang bisa berubah ini diantaranya yaitu hadani dalam keadaan nasab atau majrur, yaitu menjadi hadayani. Yang ketiga yang termasuk isim mabni itu adalah al-ismul mausulu, isim mausul, yaitu kata penghubung antara isim sebelumnya dan isim yang sesudahnya. Seperti alladzi, biasa diartikan yang. Ini untuk menunjukkan mufrad, bilangan 1 bagi mudzakkar. Alladani untuk menunjukkan bilangan 2 atau mutsana. Alladzina ini untuk menunjukkan bilangan jamak atau banyak. Allati menunjukkan 1 tapi untuk muannas. Allatani untuk menunjukkan 2 dan bagi muannas. Allati, allai ini untuk kata tunjuk kata penghubung bagi isim-isim yang jamak. Yang keempat ismul istifham, kata tanya. Seperti man artinya siapa, kaifa artinya bagaimana, kam berapa, mata kapan, aina di mana. Yang kelima, yang terakhir yang termasuk isim-isim mabni itu adalah ismu syarti, yaitu isim syarat, di mana isim ini membutuhkan kepada jawab syarat. Seperti man artinya siapa saja atau barang siapa. Ma artinya apa saja. Mata artinya kapan saja. Mahma artinya bagaimana saja. Alamatu bina'il ismi, alamat atau tanda-tanda bina atau tetapnya isim. Yang pertama mabniun alal fathi, ditetapkan atas fathah. Seperti anta, engkau seorang laki-laki. Nah, kalimat anta ini adalah mabni
tetap dalam keadaan fathah. Kaifa, aina, zalika, tilka. Yang kedua, mabniun alal kasri, ditetapkan atau mabni atas kasroh. Mislu seperti anti, hadihi, haulai. Yang ketiga, mabniun ala domi, ditetapkan atas doma. Mislu seperti nahnu, haitsu. Yang keempat, mabniun ala sukuni, mabni atau ditetapkan atas sukun. Mislu seperti hum, antum, ana. Tafasilul asma'i allati la tansharif. Penjelasan atau rincian tentang isim-isim ghair munsharif. Nah, untuk kelompok 1 ini berupa sigatu muntahal jumu'i. Nah, jadi isim allati la tansharif sebagaimana pembahasan yang telah lalu adalah isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Kelompok yang pertama, sigatu muntahal jumu'i. Itu sigoh muntahal jumu' ala wazni mafa'ila. Yaitu yang sama dengan wajan atau pola mafa'ila. Contohnya masajida, masjid-masjid, dananiro, dinar-dinar. Alifu ta'nisil maksuratu, alif ta'nis maksuroh. Itu alif yang menunjukkan ta'nis kepada perempuan. Atau ada dalam kalimat tersebut alif lazimah. Contohnya hubla, artinya yang hamil, sugro yang kecil, kubro yang besar, uhro yang lainnya. Nah, kalau untuk mudakarnya adalah akhirun, kabirun, sogirun. Alifu ta'nisil mamdudatu, alif ta'nis mamdudah. Nah, ini biasanya dengan wajan atau pola fa'la'u. Contohnya sopra'u, artinya yang kuning, baido'u, yang putih, sauda'u, yang hitam, hamro'u, yang merah. Adapun untuk mudakarnya yaitu asparu, abiyadu, aswadu, dan ahmaru. Kelompok yang kedua adalah al-wasfu, yaitu kelompok sifat. Al-wasfu ma'al adali, sifat bersama adal. Contohnya masna, 2-2, sulasa, 3-3, ruba'a, 4-4. Adal di sini artinya pindah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Nah, ini bentuk asalnya adalah isnani, berubah menjadi masna. Al-wasfu ma'a waznil fi'li, sifat yang disertai wajan atau pola fi'il. Nah, wajan fi'il di sini adalah isim yang satu pola dengan pola fi'il af'ala. Contoh ahsanu, artinya lebih baik. Akbaru, lebih besar. Asgoru, lebih kecil. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wa nuni, sifat bersama atau disertai dengan tambahan alif nun. Contohnya sakronu, yang mabuk, godbanu, yang marah, syab'anu, yang kenyang. Kelompok yang ketiga adalah kelompok alam atau nama. Al-alamu ma'al adal, yaitu alam bersama adal. Contohnya umaru, umar, zuparu, zupar, zuhalu, juhal. Al-alamu ma'a waznil fi'li, alam yang disertai wajan fi'il. Contohnya ahmadu, ahmad, yazidu, yazid, ahsanu, ahsan. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wa nuni, nama yang disertai dengan tambahan alif nun. Contohnya Usmanu, Supyanu, Sulaimanu. Al-alamu ma'a ta'nis, nama
yang disertai dengan ta'nis atau berakhiran dengan ta'nis. Contohnya Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Al-alamu ma'al uzmah, nama yang berupa uzmah, nama asing. Artinya bukan nama dari bangsa Arab. Contohnya Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Nah, ini adalah bahasa Ibrani. Yang selanjutnya al-alamu ma'a tarkibi mazi, nama yang disertai dengan susunan mazi atau bukan yang sebenarnya. Dua nama dijadikan satu. Ba'labaka. Nah, ini nama tempat yang terdiri dari dua kata. Ba'laba ditambah ka. Hadaro mautu. Hadro ditambah maut. Surutul mamnu'i minas sorfi. Syarat-syarat menjadi isim goer munsharif. Yang pertama, an la yakuna mudhofan. Jika isim tersebut tidak diidopatkan, tidak disandarkan. Mislu seperti sholaitu fi masajida. Aku sholat di dalam masjid. Nah, kalau diidopatkan atau disandarkan, maka tidak menjadi goer munsharif. Contohnya, sholaitu fi masajidihim. Aku sholat di dalam masjid mereka. Yang kedua, an yakuna mujarrodan min al. Jika isim tersebut kosong atau tidak terdapat alif lam. Mislu seperti ta'allamtu fi madarisa. Aku belajar di sekolah. Nah, kalau ada alif lam, maka tidak menjadi goer munsharif lagi. Contohnya, ta'allamtu fil madarisi. An Mughirata, ketika ada alif lam, maka bukan goer munsharif. Anil Mughirati, dari Mughirah. Nah, untuk lebih memahami tentang materi isim goer munsharif ini, silakan kerjakan latihannya. Tamrin latihan, udkuril illata allati tamna'u minas sorfi fi ma ya'ti. Sebutkan ilat atau alasan yang termasuk isim goer munsharif di bawah ini. Supla artinya di bawah atau rendah. Nah, supla ini termasuk isim goer munsharif sebab ada alif ta'nis maksuroh, yaitu di akhirnya. Nah, silakan kerjakan latihan selanjutnya.